Halo Sobat Kreativos, akhirnya setelah sekian tahun baru bikin konten lagi. Untuk kali ini memang konten sharing education, berbeda dari konten-konten sebelumnya yang memang uh, record hasil pekerjaan dan atau video-video company profile seperti itu. Oke, di video pertama kali ini kita akan membahas tentang mempelajari peluang FJB Kaskus atau forum jual beli Kaskus yang akhirnya di take over atau diambil alih peluangnya oleh startup marketplace yang kini sudah menjadi unicorn ternama. Oke, ini saya disclaimer dulu ya bahwa ini murni hasil riset, pengamatan, dan opini saya pribadi. Jadi bukan dibayar oleh pihak untuk mempromosikan suatu produk ataupun berniat menyerang pihak manapun. Enggak, sama sekali enggak. Oke, kita langsung aja ya. Jadi FJB Kaskus atau Forum Jual Beli Kaskus sempat merajai marketplace online bagi warga Indonesia atau netizen Indonesia. Dulu sih sebutannya Netter Indonesia begitu ya. Bahkan pada 2012 tercatat total transaksi mencapai 575 miliar per bulannya. Ini nggak tahu beneran asli beneran atau cuman rekap data, nggak tahu. Sebagai platform jual beli favorit setelah Toko Bagus dan Berniaga.com. Terlebih saat Black Panda, fitur yang memfasilitasi transaksi untuk menghindari aksi tipu-tipu atau pasal 378 secara online. Di sini kita lihat dulu ya statistik ya yang kita dapat dari tools sentiment analysis, yang mana kita juga ada API dari archive.org untuk nge-reverse pencarian trending di tahun yang kita mau 2010 sampai 2012. Di sini ada 5 besar platform jual beli online favorit netizen plus 62 ya. Di tahun 2010 sampai 2012 ya, yang favorit paling utama itu FJB Kaskus. 2 tokobagus.com, ketiga bekas.com. Ini udah eksis sejak tahun 2008. Peminatnya itu barang bekas elektronik. Selanjutnya berniaga.com. Dan yang kelima tanahabang.com. Ini platform marketplace bagi para pedagang online yang khusus jualan fashion atau baju seperti itu ya. Oke, di sini ada infografik tentang barang yang dijual ya. Di tahun 2010 sampai 2012 Kaskus waktu itu masih dominan Kaskus Kertas. Itu barang baru. Itu tertangkap 31 dari 50. Dari 50 data yang keambil yang di Grab. Selanjutnya barang barunya ada barang bekasnya ada 38, barang barunya ada 31 dari 50 yang di Grab. Begitupun yang refurbish itu dari ke 36 dari 50 yang di Grab. Kurang lebih begitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada Toko Bagus, bekas.com bisa dilihat sendiri ya. Berniaga dan Tanah Abang. Ini diurut dari yang teratas sampai yang terbawah. Dan dikutip juga dari Detik.net, di tahun 2010 transaksi online di Indonesia itu mencapai 3,4 miliar. Yang artinya sudah jelas ya bahwa aktivitas transaksi jual beli online di Indonesia bahkan sebelum profesi yang disebut marketing atau dulu itu disebutnya online marketer, ini udah rame banget di Indonesia sebenarnya. Cuman mulai boomingnya ya 2015 sampai sekarang ini. Di sini ada Tokopedia dan akhirnya Bukalapak juga ikut bermain di pasar itu ya, meski masih banyak kejadian penipuan online baik sebagai pembeli ataupun fake merchant. Nggak ketinggalan juga ada aksi-aksi cybercrime lainnya seperti fake login, penipuan melalui malware yang disebar di warnet-warnet zaman dulu. Bahkan kriminal dunia maya seperti Karder atau pencuri kartu kredit itu juga ikut-ikutan rame di sana, baik itu di pasar lokal atau pasar internasional seperti eBay, Amazon, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Peluang ini tentunya diambil sama Tokopedia di tahun 2010 dan Bukalapak yang mulai terlihat orbitnya di tahun 2011 dengan mengusung konsep rekening bersama di mana uang pembeli bisa dicairkan setelah barang sampai di tangan pembeli, namun lebih tersistem dan terus dikembangkan. Nah, di sini awal mulai kejatuhannya FJB atau Forum Jual Beli Kaskus. Sebenarnya bukan FJB-nya, tapi merembet dari yang berkaitan. Tadinya dari Forum Kaskus itu di tahun 2012 mulai terjadinya polarisasi ya, Pilgub DKI 2012. Di sana juga banyak iklan judi online, obat kuat, ditambah lagi merajalelanya pornografi di sana.
sampai maraknya kasus penipuan di forum penawaran kerjasama dan investasi. Udah gitu masih aja disikat sama penipuan Rekber Black Panda dan penipuan-penipuan lain di Kaskus, sehingga seluruh Kaskus jadi kena. Dia udah mulai kehilangan kredibilitasnya. Nah, masih inget juga kan kalau di TV, di televisi, Tokopedia ngiklan terus-terusan dengan konsep mall online terbesar Indonesia. Dan mulai skeptisnya masyarakat dengan model transaksi online yang cara pembayarannya udah gitu-gitu aja udah. Jadinya Tokopedia, Bukalapak itu mulai berusaha meyakinkan usernya FJB Kaskus buat pindah. Nah, kali ini kita membahas yang lebih spesifik ya, Tokopedia gitu ya. Ini kita nggak bahas temennya si yang satu gedung satu perusahaan sama mereka, Gojek, itu nggak sama sekali Kak. Karena kita tahu ya Tokopedia itu memang pemain besar yang berhasil ikut Bukalapak sehingga mundur teratur, akhirnya yang bersaing sama mereka malah Shopee itu. Oh ya, di sini kita juga nggak bahas tentang saham Goto atau polemik yang ada di konflik interest di internalnya mereka di Tokopedia ya. Jadi kita murni membahas produk ini aja, kenapa bisa Kaskus makin anjlok, dan kita belajar dari peluang FJB Kaskus yang di-open. Apakah akan ada peluang lagi yang bisa diambil atau peluang yang bisa dipertahankan, nggak tahu lagi. Selain itu, memang Tokopedia ini jadi tempat idaman bagi para pencari kerja ya, atau job seeker, terutama yang backgroundnya Gen Z seperti itu, dan yang memang tujuannya dengan perusahaan tech itu. Terus ditambah lagi di sana memang bisa dibilang banyak pertumbuhan perdagangan online, terus adanya barang aneh-aneh yang dijual macam-macam dan unik gitu loh. Terus di sana juga banyak sistem yang engagement dengan usernya, seperti Tap X waktu itu ya, Tap X yang katanya kalau di tap sambil main game bisa dapat promo lah, dapat hadiah lah, bahkan katanya dia bisa dapat Pajero lah. Ini dari 2019 sampai sekarang kagak dapat, udah pernah nyoba, aduh capek deh. Ya tahu sih, sebenarnya cuma strategi marketing mereka ya. Terus di sana juga ada penimbun masker yang di pandemi kemarin, aduh penyakit banget lah. Semuanya ada di sono pokoknya dengan konsepnya yang mulai aja dulu gitu. Nah, tapi ada satu fitur yang menurut penulis nggak di-provide sama Tokopedia, dan kenapa? Adalah marketplace jasa dan produk digital. Sebenarnya bukan nggak di-provide, cuman memang nggak compatible by sistem mereka gitu loh. Karena memang mereka untuk penjualan barang, kirim barang sampai kasih testimoni, beli lagi ya, seperti itu. Nggak yang seperti marketplace jasa dan produk umumnya gitu loh. Dan saya sendiri sih yakin sebenarnya bahwa tim-tim di sana yang hebat-hebat ya, seperti developernya kan banyak tuh, ada DevOps, web dev, mobile dev, backend dev, full stack dev, macam-macam. Researcher, Red Blue Team, sampai di posisi yang nggak terlalu relate dengan industri utamanya aja, semuanya dipilih ketat, dan di sana udah saya yakin orang berkualitas semua lah ya. Yang artinya bisa aja mereka sedang merencanakan untuk mengerjakan satu fitur khusus untuk marketplace jasa atau digital. Meskipun di sana kalau jual source code, hasil desain atau jasa ilustrasi tidak tersistem seperti di Code Canyon, yang mana soal hak cipta bisa terjamin, atau di freelancer.com dengan harga yang lebih manusiawi setidaknya untuk kurs orang Indonesia. Dan pembayarannya kalau dibuat di Indonesia ini akan lebih mudah. Kalau di sana kan bergantung sama CC atau PayPal seperti itu ya. Atau mungkin bisa sedang merencanakan fitur yang lebih hebat dari itu. Gak ada yang tahu ya. Secara ini riset sederhana saya yang tentang kebutuhan dari wadah para pekerja dan penjual produk digital. Karena kita tahu produk digital seperti e-book atau source code di Tokopedia nggak gampang ngejualnya, karena harus ada pengiriman produk fisik sebagai carrier, yang artinya produk digital dikemas dulu melalui perantara seperti DVD sebagai media penyimpanan yang paling murah ya, storage yang paling murah, terus dikirim dan diterima pembeli, terus uangnya cair. Yang seperti ini memang bisa di Tokopedia, ada caranya. Tapi kalau untuk menjual jasa pengerjaan secara part-time berupa digital,
nggak kompatibel kayaknya. Nah ini yang saya maksud, kalau Tokopedia punya satu sistem, satu apps, satu fitur yang bisa mengakomodir jasa dengan UX yang eye-catching, yang lebih bisa engage user dan inovasi yang lebih baru dari yang udah ada, saya yakin ini bisa lebih menghidupkan kebutuhan untuk jasa yang dimaksud tadi, yaitu seperti freelancer.com tapi versi Indonesia. Karena kalau di freelancer.com itu pasarnya terlalu global, persaingannya terlalu berat, dan pemilik project juga belum tentu mau sama orang Indonesia yang kadang beda time zone ya kan. Biasanya pemilik project orang Eropa yang ngebit orang Indonesia, jam kerja di kapan, dia kadang susah monitoring, susah komunikasi. Oke, balik lagi. Jasa pengerjaan part-time berupa digital di Tokopedia itu nggak kompatibel, terlebih dengan servis yang typical. Contoh saat mengaktifkan fitur inden di Tokopedia, itu nggak bisa lebih dari 90 hari, karena nggak semua pekerjaan bisa diselesaikan kurang dari 90 hari. Umumnya juga pekerjaan-pekerjaan kompleks ya kan, belum lagi nanti revisinya yang makan waktu banget. Itu pekerjaan digital yang biasanya butuh down payment untuk pekerjaan tahap awal biasanya ya. Contohnya di saat kita tentu butuh cloud service, yang artinya mau nggak mau dia harus nombok dulu si kontraktornya atau si pekerja freelancernya seperti itu. Nah, kenapa hal yang seperti ini dibutuhkan di Indonesia? Karena berdasar riset saya, marketplace jasa, sebut saja projects.co.id, ini selalu nggak masuk karena harganya yang di sana itu terlalu nggak manusiawi bagi para buyer, bagi para pekerjanya di sana. Pemilik proyek di sana nyediain budget Honda Supra tapi requirement-nya Toyota Supra. Ini ngawur. Ditambah lagi kalau ngelihat bidding yang dibikin pemilik pekerjaan itu biasanya ngawurnya nggak karu-karuan. Contoh nih, pembuatan Android apps yang berkaitan dengan API, ditambah lagi back-end-nya, terus pernah saya lihat requirement-nya dia butuh data train sama data test untuk machine learning, yang notabene membutuhkan paling nggak 4 bahasa pemrograman berbeda: Node, Vue.js, Python, Django ya kan, JavaScript native. Bahkan bisa jadi butuh Go juga, Golang, yang harganya bisa 5 juta doang, kerja capek kayak gitu kan males sih gitu ya kan. Memang di sana dibuatkan minimal harga, yaitu Rp50.000, yang menurut saya untuk minimum juga terlalu mahal. Misalkan saya butuh jasa penulisan artikel sebanyak 350 kata. Malah harga pasarannya cukup di range Rp25.000 sampai Rp30.000 atau Rp40.000. Tapi kalau misalkan penyebab harga bottom yang ditetapkan projects.co.id dengan 50.000 itu aja supaya pencarian dananya gampang, itu menurut saya keterlaluan ya. Oke, begitupun layanan penjualan produk digital yang di-provide di platform projects.co.id. UX-nya enggak banget. Terus algoritma search bagi orang yang mau nyari produk itu sangat nggak menonjol, sangat nggak terpromot dengan baik. Saya nggak tahu apakah startup di sana tuh dibangun secara bootstrapping atau dibantu dengan angel investor atau melalui relasi diri sendiri, nggak tahu deh. Bahkan mau itu dari Crunchbase atau akselerator, itu bukan urusan kita, itu lebih ke personal, ke private, ranah private-nya mereka. Namun yang harus saya garis bawahi di sini, sangat butuh effort gede kalau kita mau nyari pekerjaan di sana yang benar-benar bisa win-win solution gitu, karena kelihatan banget ini juga butuh promosi dan pengembangan produk yang lebih tinggi, yang sebenarnya dapatnya ya dia lagi yang dapat pekerjaan, dia lagi yang mau dibayar murah dan udah yang kredibilitas tinggi. Terus yang misalkan yang baru gitu nyari project di sana susah, kenapa ya, nggak ada background kredibilitasnya, dan kalau dia mau bidding menurut dia harganya nggak masuk akal, dia nggak dapat. Jadi mau sampai kapan pun nggak akan dapat pekerjaan juga di sana. Bagi saya sih ini peluang bagi Tokopedia. Kenapa yang saya bahas Tokopedia? Kenapa bukan Shopee, Lazada, Blibli, Ralali, Bukalapak, JDID, atau Baineka?
Karena saya sebagai user Tokopedia ya, terus ini memang risetnya ditujukan di sana. Belum lagi seandainya saya bisa berkontribusi untuk melakukan riset, yang jelas peluang ini yang akan saya lirik gitu loh. Apakah bikin fitur baru, bikin subservice baru, bikin subsystem baru, sub apps baru, yang jelas lagi-lagi ini dibutuhkan penelitian lebih mendalam untuk peluang ini kalau memang make sense gitu. Jelas sumber dari keresahan ini tuh dari orang-orang di user sosmed itu banyak jualan produk digital, jualan produk jasa yang memang cocoknya pekerjaan part time atau remote job ini akan diakomodir dengan suatu platform yang lebih manusiawi harganya dan UX enak dan base. Ditambah lagi base untuk variant dari user itu bisa lebih memudahkan, lebih saling mempertemukan siapa yang dibutuhkan. Mungkin lebih tepatnya kayak Fiverr gitu lah. Oke, sekarang kita lihat dari sisi kontribusi ya. Kalau di Facebook itu kan ada React.js yang bikin sama tim developernya FB, ya kan? Ada Panada kalau yang lokal dari orang Detik, terus dari Detik juga masih ada CMS Lokomedia yang pernah dipakai sama Pak Lukman Hakim. Halo Pak, terus open source kan. Sedangkan baru aja nih ada Metroid yang dia gratisin API buat code. Nah, kalau saja tim devnya marketplace itu tadi sharing dengan kontribusi seperti itu tadi, itu pasti akan jadi sarana branding dari startup itu sendiri dan bisa membesarkan startup itu sendiri, karena kalau di open source pasti akan ada kontributor yang mau ngembangin apps ini tadi. Saya nggak tahu sih, mungkin dari sisi marketplace itu tadi, dari unicorn tadi, kemungkinan besar dia juga mengkontribusikan beberapa penghasilannya ke foundation, karena biasanya seperti itu ya, ke yayasan-yayasan open source seperti itu. Apa sih korelasinya? Kita balik lagi ke kontribusi developer tadi. Biasanya kalau di Facebook dengan API yang mendukung auto login, di Tokopedia misalkan bikin hal yang sama, yang bisa bikin benefit bagi mereka penggunanya, tentu ini bisa nambah engage bagi pekerja bidang digital ya. Dalam hal ini orang yang butuh platform, yang butuh pekerja digital, kalau misalkan ada API yang di open source kan, misalkan dari Tokopedia atau ada beberapa project open source dari Tokopedia yang di sharing ke publik dan dikembangkan oleh beberapa pekerja digital ini, tentu ini bisa akan lebih memudahkan pengembangannya dan kontribusinya balik lagi ke mereka-mereka itu sendiri, yaitu unicorn marketplace yang tadi. Tapi kira-kira bisa nggak sih si tukang tikung tadi bakal ditikung? Karena ini kan ceritanya marketplace yang nikung peluangnya FJB-nya Kaskus gitu ya. Bisa nggak sih dia ditikung gitu kan? Karena dia nggak ngambil peluang ini. Bisa-bisa aja sebenarnya ya, karena kalau misalkan nih ya, kita balik lagi ke Kaskus dulu ya. Kalau misalkan di Kaskus itu ditata dengan baik ya kan, misalkan ributannya diminimalisir, terus politik praktik di Kaskus moderatornya lebih diatur lagi, terus iklan judi online di sana banyak banget, itu bisa lebih ditata lagi. Terus beberapa subforum lagi bisa ditata sesuai porsinya, gitu kan. Kita pernah tahu ya kalau Zuckerberg itu pernah mau akuisisi Kaskus karena memang struggling banget waktu itu persaingannya dengan Facebook begitu ya. Kalau saat itu Yahoo nggak akuisisi Koprol tapi akuisisi Kaskus, mungkin bisa lebih gede lagi, penguasaan pasar Indonesia bisa lebih mudah. Kalau kemarin kita pernah lihat Elon Musk ya akuisisi Twitter, mungkin kalau saat itu Kaskus bisa gede ditata dengan baik. Bisa juga Kaskus yang diakuisisi sama Elon Musk, bisa juga, nggak tahu lagi. Intinya kenapa sih bisa sepede itu, karena semua subforum di sana di Kaskus itu punya potensi dan pasar atau penggunanya sendiri. Coba aja kita lihat, kalau launch itu di subforum launch itu bisa 11-12, meskipun fiturnya beda ya, penggunanya bisa seramai netizen kayak di Twitter, di IG ya, tergantung fiturnya sih, tergantung
tergantung apps-nya, background apps-nya seperti apa nggak tergantung ya. Tapi di launch Kaskus itu kalau ditata dengan baik bisa bikin netizen betah di sana. Terus ada subforum science di sana yang bisa berpotensi jadi online class. Terus lagi ada forum penawaran kerjasama, itu bisa jadi crowdfunding. Belum lagi nightlife di sana itu bisa itu head sama mic chat, ya Tuhan. Subforum story from the heart itu bisa sebanding dengan Wattpad kalau ditata dengan baik. Belum lagi Kaskus Radio itu bahkan bisa lebih tren dari Close the Door kalau ditata dengan benar ya. Dan FJB udah jelas lah ya. Itu maksudnya apa sih? Karena semua lini subforum di Kaskus di sana itu, lini tanda kutip kehidupan di sana itu bisa dan menghadirkan satu pasar dan mendapatkan peluang besar di sana. Karena dari ngetrennya orang banyak yang lulus bootcamp, crash course, online course, belum lagi ditambah tren pekerjaan remote atau hybrid. Tentu yang kayak gini tuh sangat dibutuhkan banget gitu loh. Dan mereka butuh satu platform yang bisa mewadahi mereka untuk berkarya dengan harga yang masuk akal, yang intinya sih ya win-win solution antara pembeli dan mereka sebagai penyedia jasa. Dan perlu diingat juga ya, tren startup digital agency atau creative agency atau bahkan software house dari Singapura, dari negara tetangga atau kadang dari Malaysia, dari Filipina juga, dan gak ketinggalan dari Malaysia, itu udah mulai ngelirik pekerja Indonesia loh, serius. Karena mereka menilai pekerja Indonesia itu ekonomis, terus kualitasnya lebih dari teman-teman yang dari Vrindavan atau dari Bangla. Ini bukan kata saya sendiri, karena saya sempat direkrut 3 agensi interview ya prosesnya. Dan kenapa saya 3 kali interview di sana saya nggak ambil, karena ya relocate di sana saya nggak bisa. Jadi saya sempat interview dari 3 agensi di Singapura yang berbeda. Saya sempat di tahap the last step interview. Saya nanya kenapa kok banyak kandidatnya orang Indonesia, karena ya itu tadi, lebih ekonomis dan lebih berkualitas. Terus saya juga ada teman di sana dari startup. Waktu itu dia startupnya insurtech dari Singapura yang jual asuransi secara online gitu ya. Kalau di Indonesia kayak Lifepal, kayak Koala semacam itu, kayak Future Ready, Pasar Polis. Nah ini yang Singapura punya. Saya tanya kayak apa sih pekerja Indonesia gitu, katanya lebih berkualitas, lebih bagus, lebih enak kerjanya, komunikasinya lebih enak. Cuman beda selisih waktu aja sih, jam gitu. Kadang koordinasinya agak susah, itu aja sih. Ya akhir kata, semoga ini bisa jadi referensi ya dan refleksi bagi projects.co.id atau Tokopedia atau bagi para startup founder. Karena saya sendiri kalau dari source, saya akan bikin versi terbaiknya dari projects.co.id, yang lebih lagi dari Fiverr, yang lebih dari freelancer.com. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe.